Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Agus Joko Purwadi, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai mahasiswa sebagai kaum intelektual dan kontribusinya terhadap bangsa. Hadirin sekalian yang saya banggakan, mahasiswa memiliki tugas yang lebih mulia jika dibandingkan dengan seorang siswa yang hanya mengejar indeks pemahaman individu dan juga nilai yang tinggi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni terhadap bangsa dan negara. Maka sejatinya, yang menentukan keberhasilan seorang mahasiswa bukanlah ketika ia berhasil masuk ke dalam perguruan tinggi, namun apa yang bisa mahasiswa lakukan ketika ia keluar dari perguruan tinggi. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara tentang negara kita, negara Indonesia tercinta, tentu tidak akan ada habisnya. Ini bukan tentang kenaifan atau rasa tak peduli, tapi ini tentang kesadaran yang hanya akan tumbuh apabila pemiliknya menyuburkannya. Lalu, apa peran mahasiswa dan bagaimana kontribusi terhadap bangsa? Teman-temanku sekalian, tentu ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua itu sudah tertulis dalam takdir. Tuhan secara tidak langsung memilih kita menjadi pejuang intelektual dan pejuang moral. Karena mahasiswa adalah golongan yang paling dekat dengan ranah masyarakat umum, paling dekat dengan antara dua sisi yang berbeda, antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah, dan antara kedamaian dan ketidakadilan. Mahasiswa memiliki 3 peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni sebagai agent of change, sebagai iron stock, dan sebagai social control. Sebagai agent of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, namun dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa dan juga jiwa Pancasila sebagai dasar fundamental. Sebagai iron stock, mahasiswa sebagai pemuda bangsa nantinya akan menggantikan pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan di Indonesia. Oleh karena itu, kecerdasan dan semangat tinggi yang dimiliki oleh mahasiswa harus diimbangi dengan penguatan karakter bangsa dalam diri dan juga kebijakan dalam bertindak. Dan yang terakhir, mahasiswa sebagai social control, yakni mahasiswa sebagai kaum intelektual turut mengawasi kebijakan-kebijakan publik dan turut membantu masyarakat menyuarakan kesejahteraan demi terciptanya Indonesia yang tertib dan sehat serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyambung kembali dengan peranan mahasiswa sebagai pejuang fundamental dan pejuang moral, seharusnya sudah jelas apa tugas dan misi kita sebagai mahasiswa. Tugas yang pertama ialah sebagai pejuang fundamental, yakni mahasiswa seharusnya mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, memberi jawaban dari setiap permasalahan, dan kemudian memberikan solusi untuk penyelesaiannya. Tugas yang kedua ialah sebagai pejuang moral. Ketika belajar dan seorang mahasiswa tahu tentang kebenaran, sebagai mahasiswa yang semestinya memiliki sikap yang lebih kritis dan ideologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral dalam setiap pergerakan pembelajaran kita. Moral bukan hanya tentang kita berkata jujur, bersikap baik, dan lain-lain, tapi bagaimana kita menyikapi suatu hal, dan suatu hal yang benar-benar kita harus pedulikan atau merasa lebih penting dibandingkan dengan hal yang lain, dan kemudian kita harus sedikit berkorban untuk mengambil resiko. Dan yang paling penting adalah kita yakin bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Sebagai golongan yang paling dekat dengan ranah masyarakat umum, kita memiliki peran sebagai pembawa pesan moral bagi masyarakat. Sebagai pejuang moral, kita memiliki tanggung jawab yang harus diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang mahasiswa bersikap dan menanggapi suatu permasalahan dengan tenang dan tetap kritis. Bagaimana seorang mahasiswa tidak diam ketika melihat ketimpangan dan penyimpangan keadilan, di mana memiliki rasa sebuah bangsa, mencintai dan menghargainya.
dan bagaimana seorang mahasiswa selalu berada pada barisan terdepan perihal rasa empati terhadap sesama, sehingga pergerakan perjuangan moral akan lebih terasa manfaatnya. Dalam perjalanannya, mahasiswa seharusnya mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang, melihat suatu hal dari sisi yang berbeda. Kemudian, kita harus sesekali menyisihkan waktu untuk otak dan hati kita berembuk, meresapi apa yang terjadi hari ini, esok, ataupun lusa. Memikirkan hal yang tidak dipikirkan oleh masyarakat umum, memikirkan hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari anak negeri. Kita bisa memulainya dari diri sendiri dengan membangkitkan benih-benih empati dan menyuburkan ladang simpati dalam hati kita. Dan kemudian kita memikirkan apakah ini sudah benar ataukah masih menyimpang. Dan kita membuat mimpi untuk masa depan sebagai wujud penolakan terhadap penyimpangan-penyimpangan terjadi pada saat ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Berbuatlah apa yang bisa kita perbuat. Sekecil apapun itu terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk hidup. Itulah fase-fase kita sebagai usaha untuk menyuburkan rasa kesadaran kita sebagai mahasiswa. Hadirin sekalian saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya sudah kita sadari dari dulu. Tidak perlu melangkah lebih jauh untuk mengabdi kepada masyarakat. Cukup pada ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin beribu mahasiswa dan mahasiswi yang ada di perguruan tinggi di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-temanku semua yang saya sayangi, jangan pernah bertanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tapi tanyalah apa yang telah kita berikan kepada negara. Sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.